Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat diserukan pada tahun ke-10 Hijriyah di Padang Arafah. Pada saat itu, beliau sedang menjalani ibadah haji yang disebut sebagai Haji Wada yang artinya perpisahan. Haji Wada menjadi ibadah haji satu-satunya sekaligus terakhir kalinya yang beliau laksanakan pada tahun 10 Hijriyah atau 632 Masehi. 3 bulan setelah melaksanakan haji tersebut, beliau dinyatakan wafat. Diceritakan dalam buku Samudra Keteladanan Muhammad karya Nurul Hamarif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melaksanakan Haji Wada menyampaikan khutbah terakhirnya, yaitu berisi wasiat yang menggetarkan jiwa umat muslim. Khutbah terakhir Rasulullah. Kala itu, Rasulullah memanggil segenap kaum muslim setelah mengerjakan wukuf di Padang Arafah. Ia menyerukan kepada kaum muslimin yang hadir untuk berkumpul mengelilinginya. Beliau menyerukan khotbahnya dari atas punggung untanya yang bernama Kaswa dan diulangi oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Galaf dengan keras. Khotbah terakhir ini kemudian disebut sebagai khutbah wada. Lantas seperti apa isi khutbah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini dia kisahnya. Isi khutbah terakhir Nabi Muhammad dilansir dari buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Mo'enawar Halil. Berikut isi khutbah terakhir Nabi Muhammad yang diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh. Inilah isi khutbah yang disampaikan Rasulullah. Segala puji bagi Allah, kami memuji kepadanya, kami memohon pertolongan kepadanya, kami memohon ampun kepadanya dan kami bertobat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kami dan dari kejelekan-kejelekan perbuatan kami. Siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada orang yang dapat menunjukinya. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah sendirinya, tidak ada orang yang menyekutuinya, dan aku mengaku bahwa Muhammad adalah hambanya dan pesuruhnya. Aku berpesan kepada kalian, wahai hamba Allah, supaya berbakti kepada Allah dan aku menganjurkan kepadamu supaya menaatinya. Aku memulai pembicaraanku ini dengan yang baik. Aku akan menerangkan kepadamu karena sesungguhnya aku tidak mengetahui. Barangkali aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu sesudah tahun ini di tempatku berdiri. Hai manusia, sesungguhnya segala darahmu dan segenap hartamu haram atasmu sampai kamu datang menghadap Tuhanmu, seperti haramnya harimu ini, dalam bulanmu ini, di negerimu ini, sesungguhnya kelak kamu akan menghadap Tuhanmu, kemudian Dia akan menanyakan kepadamu tentang amal-amal perbuatanmu. Adakah sudah kusampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Siapapun yang diamanati dengan suatu amanat, hendaklah ia menyampaikan amanat itu kepada orang yang bersangkutan. Semua riba telah dihapuskan, tetapi kamu berhak menerima modal-modalnya kembali. Janganlah kamu menganiaya dan jangan pula lah kamu dianiaya. Allah telah memutuskan, riba tidak ada lagi, dan riba Abbas bin Abdul Muthalib telah dihapuskan semuanya. Semua darah yang tumpah pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Permulaan darah yang kuhapuskan itu ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Semua bekas peninggalan masa jahiliyah telah dihapuskan kecuali Sidanah urusan menjaga keamanan Ka'bah dan Sikayah urusan perairan di Mekah. Pembunuhan jiwa yang dilakukan dengan sengaja ada tuntutan balas hukum bunuh, sedangkan pembunuhan seperti disengaja, yaitu terbunuh dengan tongkat atau batu, maka padanya didenda 100 ekor unta. Oleh sebab itu, siapa-siapa yang menambah, ia termasuk golongan orang jahiliyah. Hai manusia, bagimu ada hak atas istri-istrimu dan bagi mereka ada hak atas dirimu. Hak kamu atas mereka ialah bahwa mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak engkau sukai menginjak kakinya di atas tikar-tikarmu dan mereka tidak mempersilahkan seseorang yang tidak kamu sukai masuk ke dalam rumahmu, melainkan dengan izinmu, dan mereka tidak boleh berbuat serong dengan laki-laki lain secara terang-terangan. Jika tetap dilakukan, Allah telah mengizinkan kamu meninggalkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka telah berhenti berbuat demikian, kewajibanmulah memberi mereka makanan dan pakaian dengan segala sopan santun. Berilah pelajaran-pelajaran yang baik kepada perempuan-perempuan itu karena mereka adalah pembantu-pembantumu. Mereka tidak mempunyai sesuatu untuk diri mereka, kamu telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan telah kamu halalkan kehormatan mereka dengan nama Allah. Oleh sebab itu,
Takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan-perempuan itu dan hendaklah kamu memberi pelajaran yang baik kepada mereka. Bukankah telah kusampaikan, ya Allah, saksikanlah. Perhatikanlah perkataanku ini, wahai manusia, karena telah kusampaikan. Sesungguhnya, telah aku tinggalkan kepadamu sesuatu yang jika engkau berpegang dengannya niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, suatu urusan yang terang nyata, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Hai manusia, dengarlah apa yang kukatakan agar kamu hidup bahagia. Hai manusia, dengarlah apa yang akan kukatakan kepadamu dan kamu perhatikanlah ia, kamu akan mengerti bahwa tiap-tiap orang Islam bersaudara dengan orang Islam yang lain dan setiap orang Islam itu bersaudara, tidaklah halal bagi seseorang dari saudaranya kecuali apa-apa yang telah diberikan kepadanya, yang timbul dari hati yang baik dari saudaranya itu. Janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Bukankah telah kusampaikan, ya Allah, saksikanlah. Hai manusia, janganlah kamu kembali menjadi kafir sesudahku, yang segolongan memerangi golongan yang lain. Ketahuilah, yang datang hendaklah menyampaikan kepada yang tidak datang. Mungkin saja orang yang menyampaikannya lebih memelihara dirinya daripada orang yang mendengarkannya. Bukankah telah kusampaikan, ya Allah, saksikanlah. Hai manusia, Tuhanmu satu dan orang tuamu satu. Kamu semua dari Adam, sedang Adam itu dari tanah. Semulia-mulia kamu pada sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang-orang yang bukan Arab, melainkan karena takwa kepadanya. Bukankah sudah kusampaikan, ya Allah, saksikanlah. Hendaklah yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Hai manusia, Allah telah membagikan kepada masing-masing waris bagian-bagian yang diwarisinya, maka tidak boleh bagi ahli waris menuntut wasiatnya dan tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Bagi anak hasil dari zina adalah milik ayahnya dan yang berzina dikenakan hukum rajam. Barang siapa yang mendakwahkan atau mengaku orang lain yang bukan bapaknya sebagai bapaknya atau menetapkan majikan yang bukan majikannya, ia berhak menerima laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya, tidak akan diterima daripadanya tebusan darinya dan tidak pula penggantian. Kesejahteraan dan rahmat Allah serta berkahnya semoga dilimpahkan kepadamu. Demikianlah isi khutbah Nabi Muhammad SAW di hadapan kurang lebih 140.000 kaum muslimin. Rabi'ah berulang kali mengulangi khutbah beliau sehingga segenap umat muslim yang hadir dapat mendengar dan mengerti.